Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Naval Ardani dengan NIO 522888. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai tugas saya pada chapter 1 dan chapter 2. Yang pertama yaitu exercise 1.3. Jadi di soal ini PT Pratama Tbk itu mengeluarkan 1 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal $20 per lembar untuk mengakuisisi PT Sumber Tbk. Tapi harga pasar saham tersebut saat itu adalah $40 per lembar. Nah, karena harga pasarnya lebih tinggi dari nilai nominalnya, ada tambahan modal desetor atau additional paid-in capital yang harus dicatat. Cara hitungnya yaitu harga pasar dikurangi dengan nilai nominal, yaitu $40 dikurangi $20, yaitu $20 per saham. Terus dikali dengan jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 1 juta, sehingga hasilnya menjadi $20 juta. Tapi nggak cuma itu, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan buat penerbitan saham, kayak biaya registrasi dan penerbitan sebanyak $200.000, biaya cetak saham sebanyak $50.000, dan biaya pengiriman saham sebanyak $20.000. Nah, total biaya tersebut yaitu $270.000. Nah, biaya-biaya ini mengurangi tambahan modal debitur tadi, sehingga tambahan modal debitur yang harus dicatat yaitu $19.730.000. Nah, selanjutnya yaitu exercise 1.4. Jadi, ini tuh soal tentang akuisisi perusahaan dan bagaimana kita menentukan apakah ada goodwill atau malah keuntungan dari bargain purchase. Di sini Winter Ink itu membeli Summer Ink seharga $50 juta. Nah, kita harus cek apakah harga ini lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai aset bersihnya Summer Ink. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita harus menghitung nilai aset bersih Summer Ink per 1 Juli. Yaitu yang pertama adalah cash sebanyak $12 juta, terus account receivable sebanyak $15 juta, inventory sebanyak $32 juta, dan aset sebanyak $40 juta dikurangi dengan hutangnya yaitu account payable sebanyak $15 juta dan notes payable sebanyak $25 juta. Jadi total aset bersihnya yaitu $59 juta. Nah, kita harus membandingkan sama harga belinya. Winter Ink itu kan tadi membayar $50 juta untuk mendapatkan nilai aset bersih seharga $59 juta. Ada selisih $9 juta yang jadi keuntungan dari bargain purchase tadi. Nah, intinya itu Winter Ink itu dapat untung $9 juta dari akuisisi ini karena membeli perusahaan dengan harga yang lebih murah dari nilai aset bersihnya. Selanjutnya yaitu pada chapter 2, yang pertama exercise 2.4. Jadi intinya di soal ini tuh Sultan Corporation membeli 20% saham Jula Corporation pada 1 Juli 2016 harga $500.000. Nah, kita itu disuruh menghitung pendapatan dari investasi ini menggunakan dua metode, yaitu fair value method dan equity method. Yang pertama yaitu fair value method. Nah, metode ini tuh cuma mengakui pendapatan dari dividen yang diterima. Shura itu memberi dividen $25.000 pada 1 September. Jadi Sultan dapat 20% dikali dengan $25.000 sehingga hasilnya $5.000 saja. Yang kedua yaitu equity method. Di metode ini, Sultan dapat bagian dari laba bersih Jula sesuai dengan kepemilikannya. Laba bersih Jula setahun adalah $150.000. Sultan baru masuk 1 Juli, jadi cuma dihitung untuk setengah tahun. Jadi dikali dengan setengah tahun. Lalu Sultan punya 20% dari itu. Sehingga perhitungannya menjadi $150.000 dikali dengan setengah tahun dikali dengan 20%. Dan hasilnya adalah $15.000. Jadi kalau pakai fair value method, pendapatan Sultan itu adalah $5.000. Sedangkan kalau pakai equity method, itu pendapatan Sultan adalah $15.000. Bedanya yang pertama itu cuma dihitung dari dividen, sedangkan yang kedua itu dari laba bersih pendapatan. Selanjutnya yaitu exercise 2.5.
Nah, soal ini tuh menghitung goodwill dari investasi Henry PLC di atas PLC. Yang pertama itu kita harus menentukan persentase kepemilikan. Henry PLC itu membeli 5.000 dari 20.000 saham atas PLC, sehingga kepemilikannya menjadi 25%. Setelah itu, kita harus membandingkan harga beli dengan nilai buku yang diperoleh. Henry itu membayar 29 juta dolar untuk 25% saham ATAH. Tapi kalau dihitung dari ekuitas ATAH, 25%-nya itu cuma 25 juta dolar. Jadi ada selisih 4 juta dolar yang perlu dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, kita harus mengalokasikan selisih 4 juta dolar ini ke aset yang dinilai ulang. Yang pertama yaitu inventory yang ternyata nilainya lebih tinggi dari seharusnya sehingga dikurang 1 juta dolar. Setelah itu yaitu equipment yang ternyata nilainya lebih rendah dari yang seharusnya sehingga ditambah 6 juta dolar. Selanjutnya yaitu utang yang ternyata nilainya lebih kecil dari yang tercatat sehingga dikurang 2 juta dolar. Setelah semua disesuaikan, masih ada sisa 1 juta dolar yang nggak bisa dijelaskan dari aset-aset tersebut. Nah, sisa 1 juta inilah yang dianggap sebagai goodwill, yaitu nilai lebih yang dibayar Henry karena mungkin melihat potensi bisnis Atta di masa depan. Jadi, goodwill dari investasi Henry di Atta adalah 1 juta dolar. Selanjutnya yaitu exercise 2.13. Di soal ini tuh kita disuruh untuk mencatat investasi dari Pop Corporation di Sun Corporation. Nah, yang pertama itu untuk mencatatkan dividen. Nah, Pop Corporation ini punya 30% saham di Sun Corporation. Nah, pas bagi dividen 400 ribu dolar, itu Pop dapat bagian 30%-nya, yaitu 120 ribu dolar. Nah, karena dividen itu bukan pendapatan, tapi pengurangan investasi, maka kita mencatat cash di debit sebanyak 120 ribu dolar dan di kreditnya ada investment in Sun sebanyak 120 ribu dolar juga. Selanjutnya untuk pencatatan pendapatan investasinya. Nah, POP itu mendapat bagian dari income Sun sebelum extraordinary item sebanyak 680 ribu dolar, lalu dikali dengan 30%, sehingga hasilnya adalah 204 ribu dolar. Terus ada juga penyesuaian dari excess fair value sebanyak 200 ribu dolar dikali dengan 30% sehingga hasilnya adalah 60 ribu dolar. Jadi total pendapatan investasinya adalah 264 ribu dolar. Sehingga dicatat pada debit adalah investment in Sun sebanyak 240 ribu dolar dan extraordinary loss sebanyak 24 ribu dolar. Lalu di kredit adalah income from Sun sebanyak 264 ribu dolar. Selanjutnya yaitu menyesuaikan saldo investasinya. Saldo investasi akhir itu dihitung dengan biaya annual investasi sebanyak 780 ribu dolar, lalu ditambah dengan income dari Sun setelah extraordinary loss sebanyak 240 ribu dolar, lalu dikurang dengan dividen yang diterima sebanyak 120 ribu dolar. Jadi saldo akhir investasinya adalah 900 ribu dolar. Nah, untuk mengecek hal-hal ini benar atau tidak, itu bisa dicek dengan nilai buku yang uh, kita hitung. Caranya yaitu 2.800.000 dolar ditambah dengan 600 ribu dolar dikurangi 400 ribu dolar lalu dikali dengan 30%, hasilnya sama yaitu 900 ribu dolar. Selanjutnya adalah income statement dari Pop Corporation. Di bagian sales ada 4 juta dolar, lalu expense-nya ada 2.800 ribu dolar, di operating income-nya ada 1.200.000 dolar, lalu income from sale-nya adalah 264 ribu dolar. Jadi total income sebelum extraordinary loss adalah 1.464 ribu dolar. Lalu extraordinary loss-nya adalah 24 ribu dolar, maka net income akhirnya adalah 1.440 ribu dolar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.